Ada pertanyaan lagi. Katanya sekarang saya mulai mengerti. Bolehkah bertanya lagi? Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini? Nah, kami jawab memang ada caranya. Tapi yang penting harus ada keinginan terlebih dahulu dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan torekat-torekat tertentu yang harus dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabat tilawah semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih telah mampir meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Sesuai pertanyaan tadi di awal, memang ada caranya. Tapi yang penting harus ada keinginan terlebih dahulu dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan perjalanan, proses atau torekat-torekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginan masih lemah, ini biasanya tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan ta'bun nafsi atau memeras keringat. Kemudian suglul kolbi atau semangat dorongan dari hati. Dan siddatul hisab, maksudnya kuatnya perhitungan, penuh perhitungan. Nah, istilahnya kan ta'bun nafsi, suglul kolbi, wasidatul hisabi. Jadi yang pertama harus memeras keringat, kedua harus ada semangat dorongan dari hati, dan ketiga harus penuh perhitungan. Tapi kalau keinginannya sudah kuat, maka Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa sebagaimana firman Allah yang dicatat dalam surat ke-18 ayat 110, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Nah, di sana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun, maksudnya ya, dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi caranya, hendaklah mengerjakan amal soleh, karena istilahnya asetnya atau posisinya kita ketika mengerjakan amal soleh. Itu cara perjumpaannya, itu semacam pintunya. Seperti ketika sholat, beribadah lainnya, atau di luar ibadah. Selagi itu amal soleh, maka itu bisa dipakai pintu untuk perjumpaan kita dengan Tuhan di luar ibadah, ya, seperti sedang kita kasab, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, menurut ayat di atas ya yang barusan kita baca ini, untuk berjumpa dengan Tuhan itu ya bukan mungkin lagi, tapi pasti kan, asal kita bisa berbuat amal soleh. Untuk berbuat amal soleh juga ini harus ada petunjuk. Sesuai petunjuk biasanya dari guru atau yang lainnya seperti Al-Quran, hadis.
jangan sembarangan juga, harus emang sesuai dengan aturan agama, bukan sembarangan ya. Sebab tidak semua kegiatan, tidak semua aktivitas itu menjadi amal soleh. Ini kan ilmu makrifat tingkat tinggi. Contohnya ya seperti kita di dalam mengerjakan sholat. Nah di sana itu kan tidak sembarangan, harus penuh ingatan yang suci, tidak ada pikiran kesana kemari. Ya, sudah dijelaskan di video-video sebelum ini ya. Di awal-awal video ada yang tentang sholat, agar sholatnya khusyuk tinggal dicek saja. Jadi di dalam sholat juga ini harus ada ingatan yang suci, artinya harus sudah hilang dari sifat samar atau meraba kepada Tuhan. Nah, buktinya di sini kan kita sudah terasa bahwa kita ini adalah ciptaannya, dibisakan gerakan sholat, melihat, mendengar, semuanya ini kita adalah minallah, dari Allah, billah, oleh Allah, lillah, karena Allah, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini kan pernah berfirman di hadis qudsi yang langsung dari Rasul, dari Allah, tapi tidak ada dicatat di dalam Al-Qur'an. Di sana berbunyi hadis qudsi itu, kuntu kangzan mahfiyan yaitu an mu'rafa fa khalaqtul khalqa likaya'rafu walihada tabayyana annallaha ta'ala khalaqal insan lima'rifatihi, yang artinya aku adalah kangzan. Kangzan itu pembendaharaan atau gudang gitu, yang tersembunyi, yang terpendam gitu istilahnya ya. Aku menyukai atau aku ingin ditemukan. Nah maka kuciptakan makhluk agar semuanya bisa mengenalku. Nah seperti itu, agar bisa makrifat. Jadi ya penting kita ini harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya ilmu makrifat, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, sekali lagi ya, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan, tapi pasti itu asal mempunyai keinginan yang keras, kuat ya, dengan perhitungan yang matang, jangan sembarangan. Nah, walaupun begitu ini bukan pekerjaan gampang. Itulah suluk itu ya. Ini suluk artinya itu seperti itu. Ini suluk hasil dari belajar terus kepada guru-guru mursyid ya, guru-guru yang benar ahli. Nah, sekali lagi untuk mencari guru urusan makrifat kepada Tuhan ya, tidak semua ajengan kiai ustadz yang menunjukkan tentang hal ini. Harus betul-betul mencari guru yang mengajarkan tentang hal makrifat. Tinggal cari saja informasi, cari ya di sekitaran kita, pasti ada itu, pasti ada yang berbau-bau tentang ketuhanan. Biasanya orang-orang ahli makrifat itu biasanya yang tidak maksur gitu ya, suka menyembunyikan diri, tapi ketika berbicara enak ya, pepatahnya itu dalam. Nah itu dekati. Kalau belum ya belum saja, nanti ditakdirkan oleh Allah. Harus memerlukan kekuatan hati kan, kesabaran, penuh perhitungan tuh, seperti itu maksudnya. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.